Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama pada beliau yang terhormat Kiai. Kalau saya sebut di Surabaya itu biasanya manggilnya Kiai. Kalau di sini apa? Kiai Ustadz ya. Kiai Ustadz double berarti. Alhamdulillah bisa sholat di tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun suaranya sudah kayak rocker saja. Jadi mohon dimaafkan bila nanti ada beberapa kata yang tidak bisa dipahami. Saya sebetulnya juga malu di sini karena seperti kemanten sunat di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya tempat biasa, tidak seperti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebut saja nama saya, tidak usah pakai gelar macam-macam, itu terlalu bombastis. Sebut saja nama saya Pak Ali gitu aja, udah cukup. Tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga. Ini ayat yang penting dalam rangka untuk memahami siapa kita dan siapa tetangga kita. Jadi ayat yang tadi saya baca itu merupakan ayat yang bisa menjadi panduan siapa kita dan siapa tetangga kita. Karena kalau kita baca Quran, hampir semua ayat yang termaktub di dalam Quran itu banyak hal yang kita bisa praktekkan dalam hidup. Semuanya bisa kita jadikan praktek hidup. Kalau bicara mengenai surah Ali Imran, secara sederhana itu sebenarnya bermakna keluarga Imran. Keluarga Imran. Tapi keluarga Imran ini keluarga yang istimewa karena bukan hanya dikenal dalam tradisi Islam, tapi juga dikenal di luar tradisi Islam. Nanti Imran itu punya anak seorang perempuan yang bernama Maryam. Nah, sementara di sekitar kita, tetangga kita, ada yang beribadah di tempat yang namanya Gereja Santa Maria. Jadi kalau disebut Maria, sama nggak dengan Maryam? Sama atau beda? Hah? Oh, beda ya. Ya, anggap saja beda. Bapak Ibu yang saya hormati, satu tokoh manusia perempuan ini bisa menjadi pelajaran. Tapi saya mulai dulu dari ayat yang tadi saya sampaikan. Ayatnya diawali dengan ungkapan idz qalat imra'atu Imran. Ayat di bagian awal itu ada dua huruf, alif, dzal. Alif, dzal. Kalau dibaca bisa dua kemungkinan. Kalau tidak ada
fathah, kasroh, dhammah, dan lain sebagainya. Kalau gundul, kalau di sini disebut gundul, paham ya? Nah, alif, dzal. Kalau dibaca itu berarti peristiwanya sudah terjadi. Kalau dibaca idza, berarti peristiwanya akan terjadi. Ini pembeda, meskipun hurufnya sama. Tapi kalau dibaca berbeda, menunjukkan zaman yang berbeda. Jadi kalau diawali itu berarti kisah masa lalu, peristiwa masa lampau yang itu bisa jadi terulang di masa depan, dan bisa jadi terulang pada generasi mendatang, meskipun bentuknya tidak sama. Jadi kalau ayatnya berbunyi, qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala telah berkata istri Imran. Apa itu? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Wahai ya Rabb, sesungguhnya aku bernadar kepadamu semata-mata hanya untuk engkau, ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku, sebagai pelayan suci di rumah Allah. Berarti istri Imran itu posisinya sedang mengandung. Istri Imran ini, kalau kita lihat latarnya, itu merindukan seorang keturunan, tapi lama tidak punya keturunan. Sangat lama tidak punya keturunan. Kalau kita saja menikah 1 tahun, 2 tahun tidak punya keturunan, kira-kira omongan orang sebelah apa? Hah? Kawin lagi. Apalagi kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak punya keturunan, masih muda. Kira-kira apa yang dikatakan oleh orang tua kita? Nikah mana apa begitu? Hah? Ya? Jadi ini peristiwa yang bisa berulang. Makanya diawali dengan ungkapan peristiwanya terjadi di masa lampau, bisa berulang di masa depan. Jadi posisi istri Imran itu ibaratnya mengandung yang pertama. Mengandung yang pertama. Dan karena mengandung yang pertama langsung ekspresionis. Apa itu ekspresionis kalau di sini? Apa? Bahasa Jawa ini apa? Bukan senang apa namanya? Ekspresi. Yes, pokoknya senangnya luar biasa karena mengandung. Saking luar biasanya mengandung itu, dia kemudian bernadar. Nadarnya nggak main-main. Ma fi batni muharrar. Apa yang ada dalam buah rahimku menjadi pelayan suci di rumah Allah. Kalau bicara mengenai keluarga Imran, ini bukan berasal dari bangsa Arab. Ini berasal dari kalangan Bani Israel. Kalangan Bani Israel itu anak yang sangat diinginkan, bukan sekedar seorang anak, tapi ada jenis kelamin laki-laki. Makanya dia ingin nanti anaknya menjadi pelayan suci di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak tahu jenis kelaminnya apa, dia tidak tahu. Tapi yang dia sudah inginkan nanti menjadi pelayan suci di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata, "Fataqabbal minni," maka kabulkanlah permintaanku, maka kabulkanlah permohonanku. Kemudian
innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau wahai ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kisahnya seperti ini preambul, pengantar. Maka ketika bayi itu lahir, ternyata antara yang dia inginkan tidak nyambung seperti fakta yang dihadapi. Makanya dia kemudian berkata dengan ungkapan sederhana, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Berarti yang dia inginkan sebetulnya laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya dia berkata, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Antara yang kita inginkan, antara yang kita cita-citakan, bisa jadi tidak sama seperti fakta yang kita dapat. Kita mengalami itu semua dalam bentuk apapun, bukan hanya soal keturunan, dalam soal apapun, bisnis, tani, maunya nanti bulan depan panen, jeketek, nggak jadi panen. Yang diinginkan panen ternyata nggak jadi panen. Ini adalah fakta. Apa yang dikatakan Quran itu hanya mewakili siapa kita. Jadi ini aja contoh saja, contoh. Tetapi ini bisa berulang pada setiap orang dalam bentuk yang lain. Yang kita inginkan begini, ternyata faktanya jadi begitu. Dulu sebelum COVID cita-citanya ini. Ternyata setelah COVID bubar semua. Kita alami semua atau tidak? Kita alami. Nah, karena yang diinginkan anak laki, ternyata yang dikandung, yang lahir itu anak perempuan, langsung ekspresionis. Istri Imran ini sampai Tuhan Maryam. Sesungguhnya aku memberi nama anak perempuan ini dengan nama Maryam. Saya tanya sekarang, panjenengan tahu apa nama makna dari Maryam? Atau saya tanya dulu, Maryam itu enak atau tidak enak? Enak. Soto Maryam? Enak. Roti Maryam? Enak. Gulai Maryam? Enak. Enak semua kan? Ternyata antara roti Maryam, gulai Maryam, soto Maryam dengan nama Maryam itu sendiri nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Kalau soto Maryam enak, ternyata nama Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir. Makanya jangan makan soto Maryam. Jadi Maryam itu arti harfiahnya getir atau pahit. Kenapa pahit atau getir? Karena yang diinginkan itu nggak nyambung dengan kenyataan. Yang diminta laki, yang keluar perempuan. Hampir semua bangsa di muka bumi ini maunya anak laki. Apalagi anak pertama. Orang Chinese, anak pertama maunya laki atau perempuan? Laki. Wong Jawa maunya laki atau perempuan? Laki. Pengakuan dosa kan? Laki. Orang Madura sama, laki. Hampir semua bangsa Arab pun kalau ditanya, kalau anak pertama yang diminta laki atau perempuan? Laki. Orang-orang Eropa sama, kalau ditanya maunya laki atau perempuan? Laki. Jadi ini mewakili, ini hanya kelinci percobaan saja kalau bahasa kita, tapi mewakili untuk semua. Jadi ini fotokopi kita, bahasa kita. Hanya Allah bicara dalam bentuk simbol mengenai keluarga Imran. Jadi yang diminta laki ternyata perempuan.
Nah, itulah sebabnya dalam Quran namanya disebut dengan nama Maryam. Kalau bahasa Arabnya Maryam, bahasa Ibraninya itu bukan Maryam, tapi Miryam. Miryam. Bahasa Arabnya Maryam. Bahasa Latinnya bukan Maryam, bukan Miriam, tapi Maria. Jadi sebetulnya sosoknya satu, orangnya sama, cara menyebutnya yang berbeda. Nanti ada Al-Quran terjemahan bahasa Jawa. Disebut apa? Maryam. Loh, bisa jadi Maryam. Fakta kan? Menyebutnya ngomongnya Maryam. Kalau di Eropa bahasa Inggris bukan disebut Maryam, Mary. Bukan Maryam, tapi Mary. Bahasa Latinnya Maria. Nama seperti ini bukan hanya soal Mary, Maryam, bukan hanya satu tokoh ini. Masih ada tokoh yang lain yang berubah cara penyebutannya. Contoh, di dalam Quran ada Jibril. Nah, dalam bahasa Ibrani jadi Gabriel. Dalam Quran ada misalnya Mikail, dalam bahasa Ibrani menjadi Mikhael. Di dalam bahasa Inggris jadi Michael. Dalam bahasa Prancis bukan jadi Michael, Michel. Kalau cowoknya Mikul, gak ada hubungan. Jauh tapi nggak ada hubungan. Jadi antara Mikail, Mikhael, Michael, Michelle, dan Mikul tadi yang nggak ada hubungan, ini sosoknya satu, pribadinya satu. Ismail, Yismael. Tahu ini jadi Mail gitu ya. Kemudian Israel jadi Yisrael. Nah, itu gejala bahasa. Nggak usah jauh-jauh. Jenengan orang di sini ada nggak yang dari suku lain? Orang Bali ada. Nah, kalau orang Jawa menyebut telapak kaki itu, kalau di Surabaya yang saya tahu, nggak tahu kalau di sini, namanya ceker. Nah, serius nih. Ini bukan mikul tadi, bukan. Ini ceker. Orang Bali tidak mengatakan ceker. Orang Bali mengatakan cokor. Iya, serius. Makanya kalau keturunan bangsawan kita sentuh kakinya, dia bergelar sebagai cokorde. Cokorde itu gelar kebangsawanan. Karena apa? Kita sentuh kakinya. Karena telapak kaki ini disebut cokor dalam bahasa Bali. Kita menyebutnya ceker. Hah? Cokor. Cokor apa? Cocor. Oh, cokor. Hah? Nokor apa nokor? Di sini. Oh, di sini nokor. Nokor. Beda ya? Oh, berarti mirip. Berarti antara ceker, cokor, nokor. Iya. Berarti itu satu saudara. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu saudara. Bahasa Eropa satu saudara. Makanya ada Michael, Michelle, itu satu saudara. Nah, ini bicara soal bahasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bicara mengenai soal Maryam ini? Maryam dalam tradisi Quran, Maryam dalam pandangan Quran
itu hanya seorang perempuan biasa menjadi ibu seorang nabi. Ya. Tetapi saudara kita yang lain yang beda iman dengan kita itu bukan ibunya seorang nabi, tapi ibunya Tuhan. Ini beda. Kita pokoknya tahu saja yang kita menyebutnya ibunya seorang nabi, saudara kita yang lain menyebutnya ibunya seorang Tuhan. Nah, itu beda. Tetapi tokohnya itu sebetulnya satu tokoh, karena cara memahaminya berbeda. Ya. Nah, kalau di dalam Islam itu jelas, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Satu-satunya di dalam Quran nama perempuan yang statusnya bukan sebagai siapa-siapa, bukan sebagai rasul, bukan sebagai nabi, tapi menjadi nama surah, hanya surah Maryam. Berarti ini tokoh luar biasa manusia perempuan ini. Dari namanya saja sangat luar biasa. Semenjak dia dilahirkan sudah menyandang kepahitan. Sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kepahitan. Semenjak dia dilahirkan, hidupnya getir. Namanya saja getir, Maryam. Sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Apa buktinya? Dia dituduh sebagai wanita berzina. Bahkan yang lebih top lagi, dituduh sebagai apa? Ibunya, lanjutkan sendiri. Itu luar biasa. Maka saudara-saudara, kita bisa belajar dari apa yang dijelaskan dalam Quran. Apa yang dialami oleh Sayyidah Maryam saat dia mengandung, itu tuduhan luar biasa. Kalau versi Islam, dia disebut ibunya Nabi, sementara versinya saudara kita kaum Nasrani disebut ibunya Tuhan. Sementara orang Yahudi sangat lebih tragis lagi, disebut sebagai pezina, anaknya disebut anak zina. Coba, kita berada di garis tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yahudi ekstrim kiri, Nasrani ekstrim kanan. Kita di tengah dalam memandang satu tokoh yang sama. Anak Sayyidah Maryam dipandang dengan cara yang berbeda. Yang satu hanya nabi, yang satu Tuhan, yang satu bukan nabi, bukan Tuhan, tapi orang yang tidak punya status apa-apa, anak zina, selesai. Coba bayangkan betapa hidupnya menderita Sayyidah Maryam itu. Tuduhannya macam-macam. Maka pelajaran bagi kita juga sama seharusnya. Yang menuduh itu bukan orang sembarangan, tapi ulama-ulama yang sezaman dengan Sayyidah Maryam. Menuduh macam-macam. Kalau kita ada orang wanita, seorang wanita hamil tanpa jelas siapa suaminya, kira-kira kita bagaimana? Apa yang kita lakukan? Omongannya macam-macam kan? Tuduhannya macam-macam. Akhlak sebagai seorang muslim yang baik, dosa yang dia lakukan biarlah dia tanggung sendiri. Tapi jangan kita memarjinalkan manusia perempuan ini. Kalau itu kita lakukan, persis seperti yang dulu dilakukan oleh ulama-ulama rabi-rabi Yahudi itu. Ya, dosa ditanggung dia sendiri. Artinya bagi manusia perempuan era sekarang, namanya zina itu dosa atau enggak?
dosa. Tetapi meskipun dia berdosa, jangan ikut-ikutkan anaknya. Jangan kita benci manusia perempuan itu. Yang kita benci tindakannya yang berzina. Tapi manusia perempuan itu harus kita hormati. Kita dudukkan pada tempat yang mulia. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang? Oh, dikucilkan. Manusia perempuan ini bahkan kalau bisa harus keluar dari desa. Ada nggak yang begitu? Ada. Maka pelajaran hidup dalam Quran. Pelajaran hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tokoh milik bersama sebenarnya. Yang disalahpahami oleh 3 agama. Dalam arti pandangannya bermacam-macam. Tapi yang benar pandangan Quran otomatis. Tapi bukan berarti pandangan-pandangan yang lain itu kita tidak harus tahu. Kita harus tahu. Kita tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Oh, ternyata Maryam dipahami seperti ini. Makanya kita tidak boleh membuat patungnya Sayyidah Maryam. Kalau yang lain boleh tidak? Boleh. Nah, ini bedanya ya, bedanya. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, pelajaran hidup dari ayat yang tadi saya baca bicara mengenai manusia perempuan ini paling tidak bisa menjadi panduan hidup kita sebagai seorang muslim. Jangan menganggap remeh manusia perempuan, apapun statusnya, siapapun dia, apapun asal usul. Senyampang dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pandang itu sebagai berkualitas rendah. Apalagi dengan fitnahan yang macam-macam, yang sebenarnya tidak layak disandangnya. Ini pelajaran untuk kita semua. Makanya jangan merasa ngersulo bila dapat anak perempuan. Nanti kan juga dapat menantu laki-laki. Iya kan? Ya jangan berkata, ya enggak podo Ustaz, mantu ambil anak kandung, ya kan? Ya memang enggak sama. Tetapi inilah hidup. Kita hanya melakukan apa yang kita bisa. Yang kita inginkan apa? Kalau seandainya keinginan kita sama, alhamdulillah. Kalau tidak sama berarti ada maksud yang lain. Bagaimana kita baca mengenai keluarga ini? Memang yang diharapkan istrinya Imran itu maunya laki atau perempuan? Laki. Ternyata yang dapat perempuan. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai hamba ini? Tidak. Bukan tidak mencintai. Dicintai tapi ditunda dan diberikan yang lebih baik. Saya ulangi lagi. Istri Imran maunya laki, tapi justru dapat perempuan bernama Maryam. Tetapi rancangan Allah itu tidak sama seperti yang kita rancang. Bukan berarti Allah tidak mencintai kita. Doa itu tetap dikabulkan, cuma ditunda. Buktinya apa? Memang tidak dapat anak perempuan, tapi dapat cucu laki. Siapa itu cucu lakinya? Isa. Isa manusia biasa bukan? Enggak. Nabi. Bukan sekedar nabi. Rasul. Bukan sekedar rasul. Al-Masih. Jadi sebetulnya hanya ditunda saja. Kalau bahasa kita begini, betul, kamu gak saya kasih anak lagi, tapi nanti kamu saya akan beri cucu laki-laki lebih dari sekedar jenis laki-laki. Jadi sebetulnya Allah mencintai keluarga Imran tidak? Mencintai. Cuma kita ini orangnya tergesa-gesa. Minta doa sekarang, ya Allah berilah saya ini. Keluar dari pendopo kalau bisa terkabul sekarang. Amin. Tuh, saya ini mengekspresikan ketergesaan kita ini. Doa sekarang, kabulnya kapan? Besok atau sekarang? Nah ini, watak manusia itu begitu. Gak boleh ada ditunda. Padahal kalaupun ditunda,
Memang sepertinya kita kecewa. Pasti akan dikabulkan sesuai dengan zaman dan timingnya atau waktunya Allah Subhanahu wa taala. Asal niat kita benar. Niatnya apa di sini? Kalau niatnya istri Imran, ma fi batni muharram. Apa yang ada dalam buah rahimku sebagai pelayan suci di rumah Allah. Niatnya sudah benar. Kalau niatnya benar, pasti dikabulkan dengan cara yang luar biasa. Cuma niat kita ini sudah benar gak? Kita maunya begini, niatnya benar gak? Kalau niatnya agak benar, alamat sudah. Makanya niatnya harus benar. Tanamlah jagung, jangan menanam rumput. Kalau kita menanam rumput, apakah tumbuh jagung? Kalau kita menanam jagung, rumput tumbuh atau tidak? Itu di depan ada padi. Kalau niatnya menanam padi, rumputnya tumbuh enggak? Tumbuh. Kalau niatnya menanam rumput, padinya tumbuh? Enggak. Maka orientasi hidup itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti dunia itu ngikut. Kalau niatnya duniawi, akhirat enggak ngikut. Kalau niatnya akhirat, dunia ngikut. Makanya orang-orang itu kadang-kadang pikirannya itu materialistik. Kalau orang itu sudah mengeluarkan sesuatu, kalau mengeluarkan sesuatu misalnya 50.000, 100.000 untuk masjid, untuk anak yatim, itu ibaratnya uang kita itu hilang atau enggak? Jujur saja, niatnya itu hilang atau enggak? Benar enggak? Dari uang itu hilang kok. Hah? Secara fisik hilang. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, duit yang kita keluarkan itu tidak hilang. Akan kembali dilipat gandakan asal niatnya benar. Kalau niatnya nggak benar, wassalam. Maka yang penting menata niat. Niat itu harus jelas. Niatnya untuk apa? Untuk pamrih dilihat orang. Ini saya ngasih yang besar, dipuji sama banyak orang. Ini karakter orang Surabaya begitu. Nggak tahu karakter sini kayak enggak ya? Enggak jauh beda. Jadi yang penting niatnya. Niatnya berapapun yang kita berikan, niatnya benar. Bukan untuk sini, bukan untuk situ. Bukan untuk pamrih ini, bukan untuk pamrih itu. Kalau sudah niatnya benar, seperti istri Imran tadi, seandainya tidak terkabul dalam tanda kutip, kok maunya laki dikasih perempuan, pasti nanti ada sesuatu di lain hari, di lain bulan, di lain tahun yang Allah akan kabulkan lebih dari yang kita minta. Kalau tadi yang diminta apakah sekedar anak laki-laki? Yang diminta itu loh, istri Imran sekedar yang diminta itu seorang nabi atau seorang rasul? Hanya seorang anak laki-laki, tidak lebih dari itu. Yang dia minta anak laki-laki. Dia tidak minta ya Allah jadikan keturunan anakku nanti jadi rasul, jadi nabi. Tidak. Hanya laki-laki. Sederhana atau rumit? Sederhana, mintanya sederhana. Dan yang dari sederhana itu dia ingin bernadar supaya nanti bisa menjadi pelayan suci. Karena yang jadi pelayan suci di rumah Allah itu memang laki-laki. Itu tradisi Yahudi. Saya kasih tahu ya. Kalau kita belajar ilmu fikih dari beliau, anak laki pertama ya dalam hukum Islam, anak laki pertama ya, itu kalau dapat warisan dan anak laki kedua juga dapat warisan, beda atau sama? Sama. Kalau anak perempuan dapatnya berapa?
separuhnya. Ya, ini ada guru kita yang mengajar panjenengan. Jadi kalau anak laki, mau anak laki pertama, laki kedua, laki ketiga, dapatnya satu, semua seragam. Tapi kalau anak perempuan, dapatnya separuh. Ini hukum Islam. Nah, keluarga Imran ini bukan mengikuti hukum Quran, bukan hukum Islam zamannya Nabi kita Muhammad SAW, tapi mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Aturannya agak berbeda soal warisan. Anak laki pertama dengan anak laki kedua itu beda. Anak laki pertama dapat warisan 2 kali lipat, anak laki kedua dapat 1, anak laki ketiga dapat 1. Pokoknya yang pertama 2 kali lipat. Panjenengan pasti bertanya, kalau begitu hukum Taurat, anak perempuan dapat apa? Dapat apa anak perempuan? Kalau anak perempuan dalam Islam dapat apa? Dapat separuh warisan, tapi separuh. Kalau hukum Taurat, anak perempuan tidak dapat apa-apa. Itulah sebabnya kenapa dia minta anak laki, karena nanti bisa menjadi pewaris. Ternyata dapat anak perempuan, berarti dia dapat sesuatu tidak dapat. Oh, sudah tidak terasa, diperingatkan. Udah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan, tapi orientasinya hanya untuk Allah. Satu. Yang kedua, kalau seandainya yang kita minta tidak nyambung dengan kenyataan, jangan beranggapan bahwa Allah membenci kita, tapi Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik di masa depan atas kehidupan kita. Itu pegangan. Dan yang penting, kalaupun berbeda iman dengan orang lain, biarkan itu berbeda. Kita harus kuat di dalam Islam ini, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan cara pandang agama lain. Mudah-mudahan ini pengantar bisa menjadi suluh dalam kehidupan kita. Saya serahkan pada Ustadz, atau saya serahkan pada Mas Ustadz Hamid.